Bagaimana sih rasanya ditangkap oleh kepolisian Taiwan sebagai PMI kaburan dan dipenjara di detasemen? Apakah disuruh bekerja ataukah enak-enakan di dalam atau seperti apa? Nah, berikut ini kita simak pengakuan dari Mas yang baru saja dia ada di dalam penjara karena tertangkap, bukan menyerahkan diri ya. Nah, kita simak videonya berikut ini ya. C mau tanya, di penjara itu disuruh kerja tidak atau cuma makan tidur saja? Komentar C kijanan mangsane ning zaman penjajahan Jepang. Kan kerja gak? Apa kan mantu tak? Justru malah di sana itu dijadwalkan pagi itu olahraga. Lari-lari di tempat, enggak ada intinya ya. Enggak disuruh kerja. Semua jam-jamnya itu pagi, bangun jam 7 itu udah bangun. Nanti sarapan habis itu udah nonton TV, ada kegiatan, ada yang main kartu, ada kegiatan main catur, nyari hiburan masing-masing lah. Ada yang ngobrol, ada yang lamun, ada yang nangis, masing-masing. Itu sampai anak. Sampai di jam siang, makan siang, nanti habis makan siang selang 2 jam tidur siang, sore bangun, bersih-bersih, mandi, ada yang olahraga, ada yang lari-lari, loncat-loncat kayak orang gila kayak gitu. Tapi aku ya, waktu kejenguk dia pertama kali di Solongso, itu kan besok paginya dia ketangkap itu tuh pagi sekitar jam 10:30. Terus besok paginya aku jenguk dia itu sekitar jam 8 pagi. Cuma kan kita nggak boleh ketemu. Jadi barang titipan yang kita bawa itu kita cuma nitipin aja, kasih ke satpam. Kita bilang ini kasih ke nomor punggung ini kan gitu. Udah nanti mereka yang masukin ke dalam. Nanti cuma kita modal habis kita udah ngirim barang itu kan biasanya ada nomor telepon. Nah nanti dia yang telepon kita tinggal tunggu, berarti dia udah telepon kita. Aku waktu itu dikasih pesan sama Pak Sipir yang jaga di depan itu ya. Itu katanya gimana? Nanti kalau suamimu udah telepon, itu ngomong sama dia, makan. Jangan nangis terus. Nanti prosesnya lama. Kata dia tuh kayak gitu. Waktu awal-awalnya itu kan bingung kan, nggak ada orang Indo, khususnya kita orang Indo. Kebanyakan di dalam itu Vietnam, tuh orang Vietnam, Filipin, full semua itu Vietnam, Filipin, Indo paling ya nasib-nasib kita ketemu paling cuma 1 orang. Nah di situ nggak selamanya seterusnya kita di satu tempat ya, kita dipindah-pindah. Dari hari pertama itu dikumpulin dulu, jadi yang baru-baru ketangkap, yang baru 2 hari ketangkap, 3 hari ketangkap, dikumpulin jadi satu. Nah 3 hari atau 4 hari itu nanti kita dipindah ke sel, karena sel itu nanti buat penampungan yang baru ketangkap lagi. Lah terus sampai kan nangisnya apa? Ya nangis, aku bukan nangis karena ketangkap atau enggak, karena mikir kan dia kan udah pasti bakal kerja sendiri, apa-apa sendiri, biasa tak bantuin. Malam biasanya kan dia lagi hamil juga, apa-apa sendiri. Itu yang buat aku nangis. Iya, waktu itu tuh aku tuh bener-bener yang lagi sakit, nggak bisa makan, nggak pernah tidur malam. Keadaannya juga bener-bener yang nggak bisa apa-apa, kayak mayat hidup kayak gitu. Terus tiba-tiba dianya ketangkap, itu yang bikin dia sakit air mata. Itu aku 2 hari nggak bisa nggak dapet telepon. Itu gimana cara telepon, karena oke, tadi aku sempat 1 hari yo sempat aku baca ada komen yang bilang nanti ada yang bantuin ke orang Filipin, ada Filipin atau Vietnam. Belum tentu, karena nggak semua orang itu baik. Kadang-kadang kalau kita itu nggak kuat, kita nggak keras, mereka tuh kadang semena-mena. Ada yang ditendang, ada yang dibentak gitu, bentak-bentak. Tapi kalau kita memang sama-sama galak, artinya sama-sama keras, mereka juga gini. Cuman nggak semua orang Vietnam, Filipina tuh jahat. Ada beberapa yang sok preman kayak gitu, intinya ada yang sok preman. Ya biasalah, kayak di asrama-asrama menurut saya. Tapi intinya nggak semua itu langsung ini tak pinjamin kartu, nggak semua harus kayak nggak semua kayak gitu. Kadang-kadang kita berusaha kan sendiri. Kita setiap orang masuk keluar itu kan beda-beda orang gitu. Jadinya nggak pasti dapat orang yang baik, tapi mudah-mudahan semuanya ketemu orang-orang baik. Juga bahasa, belum tentu semua itu mereka walaupun orang Filipina atau Vietnam yang belum tentu bisa bahasa Mandarin. Belum tentu bisa bahasa. Susah jadi kita mau ini.
Ada yang mereka bisa bahasa, kita yang nggak bisa bahasa. Kita bisa bahasa tapi mereka nya nggak bisa. Terus satu lagi, mandine bareng. Bareng. Ngisinya bareng. Mandi semua. Terus pasti ada yang WC-nya kayak apa kebuka? ada yang rusak, ada yang masih Ada pintunya nggak? Tapi ya banyak kan nggak ada pintunya, rusak. Telak-telak anu. Jelas. Gini loh, terus ada yang membanding-bandingkan antara waktu mereka, zamannya mereka dan yang aku bilang ya, di perempuan itu tuh mungkin ada bedanya sama di laki-laki ya, karena perempuan gimana? Mungkin dari orang-orang sekitar, dari teman-teman yang masuk bareng ketangkap bareng kalian, itu juga beda-beda. Tapi kalau prosesnya ya pastinya ya sama gitu. Kalau yang nggak sempat belum bayar denda itu paling cepat itu 40 atau 40 hari kalau nggak salah itu. Karena barengan aku itu ada anak Indo, dia sampai 6 bulan. Oh iso? Dia kasus narkoba, ya, sabu-sabu, mabuk, keadaan mabuk nabrak orang. Itu dia sampai 6 bulan lebih. Semua tergantung kasusnya masing-masing. Dan kalau misalkan kita cuman ketangkap terus kita nanti dicek kita ada masalah nggak sebelumnya di luar, kita ada masalah sama orang Taiwan atau masalah hukum lainnya nggak. Tapi ada juga yang nggak ditebus juga, itu tuh prosesnya cepat kok. Ada juga. Jadi masing-masing rezeki masing-masing. Oke. Di penjara itu bisa ditebus bisa enggak ya, kata mbaknya ini tadi. Kalau tidak ditebus itu ya ada yang 40 hari, ada yang 30 hari, tergantung rezeki masing-masing. Kalau ditebus itu gini, dendanya dibayar gitu ya. Kalau punya uang yang dibayar di sana, kalau nggak punya uang yang dibayar dari Indonesia, itu dikirimkan ke siapa untuk membayar dendanya, itu nanti cepat gitu ya. Jadi apalagi sekarang dendanya itu mahal sekali, 50.000. Dendanya dinaikkan, harapannya Taiwan itu biar tidak ada yang kabur atau mengurangi angka kaburannya. Tapi faktanya kaburan juga masih banyak sekali gitu. Walaupun kaburan itu tidak menjamin, banyak yang dapat rezeki banyak, banyak yang nggak dapat rezeki. Ada yang kerjanya seminggu, 3 minggu libur dalam sebulan, dan ada yang sebulan atau terus-menerus bekerja terus sehingga uangnya banyak. Jadi semuanya itu tergantung rezeki masing-masing, tidak bisa pukul rata kaburan itu semuanya enak. Nah, banyak yang tidak enak, tapi juga tidak menampik kalau di sana tuh banyak yang enak. Jadi itulah pengalaman bagaimana ditangkap oleh polisi Taiwan dan di penjara di Taiwan, bagaimana diperlakukan di dalam penjara di Taiwan. Semoga ini bisa membantu teman-teman, menjadi gambaran teman-teman yang sekarang berniat kabur harus siap-siap seperti itu. Lebih baik tidak kabur ya teman-teman.